Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Nur Imani dengan NIM 12030303014 dari kelas Hukum Tata Negara 2C. Di sini saya akan membahas pembahasan pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 pada mata kuliah Ilmu Negara. Baik, diawali dari pertemuan ke-9 yang membahas tentang asal mula negara bagian 2 dan lenyapnya sebuah negara. Masa teori kekuatan, tokoh pada masa teori kekuatan ini yaitu Oppenheimer. Menurutnya adalah negara alat untuk menertibkan masyarakat. Selanjutnya yaitu tokoh Otto van Geert. Negara itu berasal dari hukum organik. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya, sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Selanjutnya menurut Karl Marx, di mana negara itu adalah merupakan alat kekuatan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lain. Lalu ada Harold Jelaski, yaitu negara sebagai sesuatu yang melangsungkan sistem produksi, tetapi di mana sistem produksi itu menguntungkan golongan yang kuat saja atau golongan yang berkuasa. Lalu menurut Leon Duguid, ia berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat mutlak dan orang-orang kuat memaksakan kemauannya terhadap orang-orang yang lemah. Orang-orang kuat di sini adalah orang kuat yang mempunyai kekuasaan, baik berasal dari fisik, ekonomi, kecerdasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu masa positivisme. Asal mula negara pada masa ini karena adanya kebutuhan suatu masyarakat akan sebuah negara dan rancangan dalam perundang-undangan yang tentunya membutuhkan pula suatu konstitusi atau hukum yang jelas serta menertibkan masyarakatnya. Lalu selanjutnya kemudian masa teori modern. Salah satu tokohnya adalah Cranenburg, berpendapat bahwa negara merupakan suatu organisasi kekuasaan dan memiliki bangsa. Selanjutnya adalah masa abad pertengahan. Pada masa ini, kekuasaan itu dipegang oleh kaum gerejawan atau agamawan. Contohnya seperti negara Prancis. Negara Prancis merupakan salah satu negara yang dikuasai oleh kaum gerejawan atau agamawan. Jadi kaum gerejawan itu dianggap sebagai wakil Tuhan yang mempunyai kewenangan lebih untuk mengatur tatanan masyarakat. Dan teori yang terakhir pada asal mula negara yaitu abad pertengahan yang terbagi menjadi dua, pra-Renaissance dan pasca Renaissance. Lalu selanjutnya adalah teori lenyapnya negara. Beberapa teori diantaranya adalah teori organis, anarkis, marxisme, dan teori mati tuannya negara. Yang pertama, teori organis. Teori organis ini karena disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama terjadinya peperangan dan yang kedua yaitu karena terjadinya bencana. Nah, selanjutnya adalah teori anarkis. Teori ini muncul karena pemberontakan yang ada di dalam negara ataupun luar negara gitu. Kalau teori marxisme itu pemberontakan antar kelas, dan teori mati tuannya negara dikarenakan pengaruh dari usia negara tersebut sudah sangat tua dan hilangnya unsur-unsur dari negara tersebut. Dan pada pertemuan yang ke-10 membahas tentang tujuan dan fungsi negara satu. Di setiap negara pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan negara itu menjadi acuan bagaimana kehidupan rakyatnya itu diatur. Teori yang membahas tujuan dan fungsi negara diantaranya adalah teori Lord Sang, teori tujuan negara dari Niccolò Machiavelli, teori Dante Alighieri, teori John Locke. Dan yang pertama teori Lord Sang. Menurut Lord Sang,
Tujuan utama dari sebuah negara itu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dan jalan untuk negara melemahkan rakyat. Selanjutnya yaitu teori Niccolo Machiavelli. Menurut Machiavelli, negara adalah untuk menumbuhkan kekuasaan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai cara untuk menumbuhkan dan menggunakan kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut kerap kali digunakan untuk cara-cara yang menakutkan rakyat, agar rakyat lebih mudah mematuhi pemerintah. Yang penting rakyat tidak dirugikan dan kesejahteraannya bisa dicapai. Terus menurut teori Dante, ia mengungkapkan bahwa tujuan negara di mana dikatakan bahwa negara itu adalah menciptakan perdamaian dunia dan kekuasaan sebaliknya berada di tangan raja supaya perdamaian dan keamanan itu terjamin. Dan yang terakhir yaitu dari teori John Locke. Menurut John Locke, tujuan dari negara itu untuk melindungi hak asasi manusia seperti hak untuk merdeka, manusia untuk hidup, dan hak atas milik pribadi. Dan menurut John Locke, ketika semua itu dilanggar atau dihilangkan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan menimbulkan kekacauan. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11 melanjutkan pembahasan mengenai tujuan dan fungsi negara, Immanuel Kant adalah penganut teori perjanjian masyarakat. Karena menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir, maka kan menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjaga ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negaranya terbina dan terpelihara. Selanjutnya yaitu pandangan paham sosialis, paham yang menjadikan kebersamaan sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan itu harus diutamakan. Lalu, pandangan paham liberalis kapitalis, paham yang menempatkan kepentingan individual itu sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Dan yang terakhir adalah pandangan sosial demokrat, pandangan yang untuk mewujudkan kesejahteraan sosial untuk rakyat. Tujuan tersebut diwujudkan dalam keadilan, perlindungan dari sifat diskriminatif. Lalu pada pertemuan yang ke-12 adalah tipe dan bentuk susunan negara. Bentuk negara melukiskan dasar-dasar negara dan tertib suatu negara berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing pada organ itu dalam kekuasaan negara. Bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka, berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Karakter yang ada di dalam negara kesatuan diantaranya satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan, pemerintahan bersifat sentralistik, seluruh penduduk hanya memiliki satu kewarganegaraan, dominasi pusat yang kuat. Negara federal atau negara serikat yaitu gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Karakteristik negara serikat diantaranya mempunyai lebih dari satu kepala negara karena suatu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Konstitusi lebih dari satu, kedaulatan yang ganda di mana masing-masing antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian mempunyai otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Lalu di pertemuan yang ke-13, bentuk dan sistem pemerintahan. Pengorganisasian atas suatu komunitas untuk menegakkan kekuasaannya disebut dengan istilah bentuk pemerintahan. Di setiap negara, bentuk pemerintahan itu berbeda-beda, tergantung orang yang menjadi pemimpinnya. Macam-macam bentuk pemerintahan, autokrasi, oligarki, monarki, republik.
Nah, autokrasi yaitu istilah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh individu terbaik, orang yang memiliki kekuasaan kendali dalam pemerintahan. Kalau oligarki adalah kekuasaan yang dipegang oleh beberapa orang yang memerintah dan mengontrol konsentrasi massa yang masif serta sumber daya finansial untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi serta status sosial. Kaum oligarki ini tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat umum. Lalu ada monarki. Monarki ini dipegang oleh satu orang. Kepala negara ditunjuk atas turun-temurun. Kekuasaannya yaitu seperti raja dan wewenangnya tidak terbatas. Selanjutnya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden atas terpilihnya dari rakyat. Seperti istilah dari bahasa Latin dari republik ini merupakan res publica atau yang disebut dengan kepentingan umum. Menurut Aristoteles ada kemerosotan dari bentuk pemerintahan seperti monarki menjadi tirani, aristokrasi beralih menjadi oligarki atau plutokrasi, politeia bentuk kemerosotannya adalah demokrasi. Sistem pemerintahan. Mahfud MD memandang sistem pemerintahan sebagai hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Cirinya dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh pemerintahan di Indonesia adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden sekaligus menjadi kepala pemerintahan dan presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dan para menteri yang diangkat langsung oleh presiden dan memberikan tanggung jawabnya kepada presiden. Dan lembaga eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Dan kalau ciri dari sistem pemerintahan parlementer, contoh negara yang memakai sistem ini adalah Amerika. Cirinya adalah Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, Presiden itu sebagai kepala negara. Perdana Menteri dipilih diangkat oleh parlementer, demikian pula sebaliknya parlementer bisa memberhentikan Perdana Menteri yang diangkatnya. Dan pada pertemuan yang ke-14 membahas tentang negara autokrasi dan negara demokrasi modern. Autokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya auto sendiri, kratein atau kratos kekuasaan. Pemerintah yang dijalankan secara sendiri. Pada abad pertengahan di Yunani, istilah autokrasi ini digunakan untuk beberapa orang yang memiliki gelar kekaisaran. Tetapi gelar kekaisaran itu kurang diperhatikan digunakan untuk apa. Tetapi autokrasi ini berbeda dengan monarki. Autokrasi lebih terbentuk karena suatu kondisi politik yang dipegang oleh individu terbaik untuk memegang atau mengendalikan kekuasaannya yang dibantu oleh kabinet-kabinet pemerintahannya. Indikator dari autokrasi modern yaitu pemerintah yang dijalankan secara sendiri, negara dengan sistem satu partai, kekuasaan pemerintahnya dipegang dan dijalankan oleh satu orang. Negara penganut autokrasi modern yaitu fasisme Italia, nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Lalu demokrasi modern. Jika autokrasi, negara memiliki kepentingan sendiri atau kepribadian sendiri, berbeda dengan demokrasi modern yang merupakan negara sebagai suatu organisasi kesatuan dari para individu yang mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, di mana ketika pemerintahan memiliki keputusan itu didasarkan pada kesepakatan mayoritas dari rakyat. Indikator dari demokrasi modern yaitu menganut sistem multipartai, undang-undangnya dominan, dan rakyat menentukan pengendalian dalam pemilihan perwakilan rakyat. Dan yang terakhir pada pertemuan yang ke-15
mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Menurut Maurice Duverger, ada 3 macam usaha untuk dapat melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa itu, yang masing-masing bergerak di lapangan yang tersendiri. 3 macam usaha tersebut adalah: usaha yang pertama ditunjukkan dengan secara langsung. Di dalam usaha ini ada 3 macam cara umum yang dipergunakan, yaitu pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan pengendalian. Pemilihan secara langsung penguasa oleh rakyat salah satu cara yang paling mudah untuk melaksanakan itu. Bagian kekuasaan untuk mencegah agar para penguasa jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Dan pengendalian, pemberian kekuasaan kepada lembaga pengadilan untuk mengontrol, mengatur, serta mengendalikan lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga administrasi. Trias politika. Setiap negara mempunyai undang-undang dasar yang menjadi hal utama dan rujukan negara dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pemahaman kekuasaan pada sistem pemerintahannya yang dituangkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berupa pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif sebagai badan pemerintahan yang punya kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum, yang pelaksana undang-undang di dalamnya adalah presiden dan jajarannya. Legislatif, badan pemerintahan atau sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi implementasi undang-undang yang ada oleh badan eksekutif. Di dalamnya ada MPR, DPR, dan DPD. Dan yudikatif adalah lembaga yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang-undang dasar, dan juga pengawas hukum di sebuah negara. Di dalamnya ada MA, MK, dan KY. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.